suatu cara yang paling bermanfaat untuk membantu orang lain yaitu dengan mendengarkannya dan berkomunikasi dengan sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau untuk membagikan masalahnya kepada kita dan juga merasakan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Halo teman-teman kelas Mikro Konseling 6A. Di sini kita akan belajar bareng mengenai teknik dorongan minimal dan juga interpretasi dalam konseling. Namun sebelum itu, Luffy mau nanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Apa sih yang teman-teman ingat mengenai konseling? Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti psikolog ataupun konselor yang diberikan kepada klien atau individu yang memiliki masalah yang mana bertujuan untuk memberi solusi atas masalah yang dihadapinya tersebut. Oke, setelah kita memahami kembali apa itu konseling, nah saat ini kita akan mempelajari salah satu teknik dari konseling, yaitu teknik dorongan minimal dan juga interpretasi dalam konseling. Teknik dorongan minimal adalah teknik yang diberikan untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Nah, dorongan minimal ini kita berikan pada saat klien mengurangi atau menghentikan pembicaraannya. Bisa juga kita berikan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan dan pada saat kita ragu atas pembicaraan si klien. Tujuannya agar klien terus berbicara dan dapat mengarah supaya pembicaraan mencapai tujuan. Terdapat dua cara penting untuk mendorong seseorang melanjutkan pembicaraannya. Yang pertama, tunjukkan kepada klien bahwa kita sedang mendengarkannya. Yang kedua, tunjukkan kepada klien bahwa kita telah mendengarkan dan memahami apa yang telah dikatakan oleh klien. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan ke klien kalau kita itu sedang mendengarkannya? Yang pertama, dengan mengatur kontak mata. Ada saatnya kita melihat si klien dan ada saatnya kita tidak melihat si klien. Yang kedua, dengan memberikan respon-respon pendek seperti oh, ya, lalu, terus, dan seperti itu. Yang ketiga, sesuaikan nada suara kita dengan nada suara si klien. Yang keempat, kedekatan fisik kita juga harus dijaga, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Selanjutnya, ekspresi wajah. Ekspresi wajah kita itu harus kita sesuaikan juga dengan si klien. Ketika si klien sedang bercerita tentang cerita sedihnya, kita juga harus menunjukkan ekspresi sedih, jangan malah menunjukkan ekspresi senang. Selanjutnya yaitu gerakan tubuh dan yang terakhir respon nonverbal seperti anggukan, gelengan, seperti itu. Kalau boleh tahu kesibukannya Mas Irsad itu apa aja? Yang pertama itu saya kan masih pelajar ya. Jadi kewajiban pertama itu sekolah. Terus yang kedua saya punya orang tua yang harus bantu pulang kerja, mencukupi kebutuhan. Ya harusnya itu anak ya membantu orang tua. Cara yang terbaik untuk menunjukkan bahwa kita telah mendengarkan dan memahami si klien adalah menerapkan teknik interpretasi dalam konseling. Teknik interpretasi dalam konseling adalah teknik yang menunjukkan kepada seseorang bahwa kita memahami perasaan emosionalnya. Interpretasi ini menyatakan kembali perkataan terpenting dari klien secara singkat dengan kata-kata kita sendiri. Tujuannya untuk mendorong seseorang menyadari bahwa kita itu telah dan sedang mendengarkan apa yang
dia katakan. Yang kedua, memungkinkan si klien untuk lebih memahami perasaan emosional dan isi pembicaraannya. Dan yang terakhir, mendorong seseorang untuk melanjutkan pembicaraannya. Saya kan pulang sekolah pukul 12. Jadi saya setiap pulang sekolah diajak orang tua, ayo berangkat kerja, berangkat terus kerja. Itu kadang pulang ya tengah malam, menjelang pagi, pernah juga pagi hari itu sampai rumah. Padahal paginya sekolah. Iya, sekolah. Saya pulang itu pernah pukul 5:30. Saya pulang 5:30, mandi, siap-siap, langsung berangkat ke sekolah. Itu kacau sih, kacau sekali. Itu belum tugas-tugas PR itu belum dikerjakan. Iya. Pusing lah. Gitu. Jadi Masnya ini kurang bisa membagi waktu antara tugas sekolah sama membantu orang tua, begitu Mas? Bisa dikatakan itu. Oke, untuk materi dari saya cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan simak contoh video penerapan dari teknik dorongan minimal dan juga interpretasi dalam konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini mau cerita kurangnya mengatur waktu lah dalam sehari-hari. Kalau boleh tahu kesibukannya Mas Irsad itu apa aja? Yang pertama itu saya kan masih pelajar ya. Jadi pelajaran pertama itu sekolah. Terus yang kedua saya punya orang tua yang harus dibantu dalam kerja, mencukupi kebutuhan ya. Harusnya itu anak ya membantu orang tua itu tidak harus. Itu harusnya senangkapnya saya itu bila ada waktu luang saja. Jadi kalau ada waktu anak yang nanti tidak mengganggu bisa membantu orang tua. Itu setahu saya dalam membantu orang tua. Tapi di sini saya punya prinsip sendiri lah. Saya di sini prinsip saya membantu sampai selesai apapun pekerjaan. Jadi pekerjaan orang tua saya kan keluar kota, beli barang, kirim barang dan lain sebagainya lah. Jadi misal saya nih ikut habis pulang sekolah, saya kan pulang sekolah pukul 12. Jadi saya setiap pulang sekolah diajak orang tua, ayo berangkat kerja, berangkat terus kerja. Itu kadang pulang ya tengah malam, menjelang pagi, pernah juga pagi hari itu sampai rumah. Padahal paginya sekolah. Iya, sekolah. Saya pulang itu pernah pukul 5:30. Saya pulang 5:30, mandi, siap-siap, langsung berangkat ke sekolah. Itu kacau sih, kacau sekali. Itu belum tugas-tugas PR itu belum dikerjakan. Jadi ya pusing lah. Gitu. Jadi
Masnya ini kurang bisa membagi waktu antara tugas sekolah sama membantu orang tua, begitu Mas? Bisa dikatakan itu. Kalau boleh tahu, apakah orang tuanya itu punya kayak karyawan gitu di rumah untuk membantu pekerjaan sampai ke luar kota? Kalau disuruh cari itu mungkin ya bisa lah, tapi di rumah kan juga ada usaha kecil-kecilan, jadi ya menjaga rahasia suatu usaha kan itu juga perlu dalam usaha. Kalau kita ngajak orang sembarangan, Ya. itu orang itu mungkin bisa membocorkan usaha, nanti ya hanya saingan dan lain sebagainya lah. Berarti belum punya karyawan dulu, jadi untuk kirim keluar kota hanya ayahnya Mas sama Mas Ya. begitu. Ya Oh, itulah. tapi kalau ke luar kotanya itu apakah setiap hari atau cuma hari-hari tertentu aja? Eh, cukup sering keluar kota, tapi kalau setiap hari nggak tentu, itu sering aja, sering.